terbenak adalah pengen cepat kaya, Pak. Itu salahnya. Nah, Nah, itu memang mental retail. grup orang disenggolin, saling senggol, banyak drama, biar dikatain dewa. Welcome to Trader Rooms. Welcome back buat Family Horizon, kembali lagi di Ngopsans, ngobrol santai bareng Om J dan Om Chandra. Malam hari ini kita bakalan bahas banyak hal tentang ekonomi dunia, Indonesia, kehidupan, dan hal lainnya seperti biasanya. Malam hari ini seperti biasa dengan sahabat saya, mas saya yang paling ganteng. Ada cukong swingnya kita, Mas Chandra. Apa kabar, Mas? Ngantuk bos, 2:30 ini. Tadi kan udah ada, Pak, terus kepotong, Pak. Ya kan, mana pakin cepret pula mati lampu kan. Aduh, jadi mau nggak mau harus dipotong. Ngantuk tapi masih seger nggak nih, Pak? Segar. Segar lap biru kok. Ini Mas Chandra lagi trading, guys, lagi trading sambil nyantai. Kalau beliau biasa posisinya tuh siang merah, menuju malam agak sedikit membiru merah lagi, nanti tengah malam jam segini ya, kayak jadi jam 2 pagi, guys. Kalau kalian tahu jam 2 pagi baru biru lagi, kan kayak gitu. Tadi floating ya. Lagi floating tadi, Pak, ya. Sekarang biru ya posisinya. Oke, Mas Chandra, kita mau bahas mulai dari ekonomi Amerika dan banyak hal lainnya lah yang kita akan bahas buat malam hari ini. Kita ngeliat nih beberapa news-news yang udah rilis dari Amerika, kayak non-farm payrolls, terus ada employment rate dan inflation rate. Kita mulai bahas dulu dari inflation rate dan suku bunga. Nah, Mas, gini, kemarin kita di podcast sebelumnya, di obrolan santai Ngopsan sebelumnya tuh kita ngelihat bahwasanya kita coba memberitahu bahwa kepada teman-teman semua kalau trading, pemangkasan suku bunga ini telat gitu loh. Dan ternyata yang dari banyak analis memprediksi hanya memangkas 25 basis point, ternyata sesuai dengan apa yang kita sharing sama teman-teman di grup education, di grup Telegram dan Discord, bahwasanya kemungkinan besar The Federal Reserve akan memangkas 50 basis point dan terjadi kayak gitu. Nah, Mas, ini kan yang bikin teman-teman bingung ini, kemarin kan market waktu pemangkasan suku bunga itu kan dia malah naik dulu spike ke atas dan habis itu turun yang jauh banget. Di mana banyak, bahkan sebelum terjadi data pemangkasan suku bunga atau interest rate kemarin, interest rate decision-nya, kita melihat dari data inflation rate, Mas. Inflation rate ini kita melihat dia turunnya ke 2,5%. gitu kan. Ini sedangkan jauh banget dari 2,9 dari 3% dan sekarang di 2,5%, sedangkan target The Federal Reserve itu kan di 2%. Nah, ini turunnya udah 2,5, tinggal 0,5% lagi, Pak. Nah, terus kemarin waktu di inflation rate kita lihat bahwasannya banyak trader nih, Pak, trader teman-teman trader di TikTok itu bilang buy XAU gitu kan. Ternyata pas CPI rilis turun dulu dia terus naik lagi, dan terjadi juga hal yang sama dengan waktu pemangkasan suku bunga. Itu kenapa, Pak? Ini para fundamentalis pada bingung kayaknya. Iya, kita kan ada dua kemantapan trading ya, dari fundamentalis sama teknikal. Asik. Semuanya bagus, nggak ada yang salah. Semuanya tuh bagus, nggak ada yang salah. Tetapi ada salah satu hal yang perlu dipahami, full teknikal hati-hati. Karena para hedge fund dia adalah cari uangnya dari teknikal. Cari uangnya dari teknikal, Iya, Pak. dari trader teknikal. Wow, Iya. berarti kalau bisa dibilang nih trader teknikal yang benar-benar teknikal itu bisa dibilang ini ya, Pak, ya, bisa banyak yang MC ya. Pasti kena liquid. Pasti karena liquid. Karena trader teknikal itu sangat gampang untuk para hedge fund itu menghitung berapa Jumlah stop loss Iya, dan kayak gitu ya. Teknikal itu kan enak banget tuh. Jadi mereka entry-nya di sini, nunggu confirmation, terus juga stop loss-nya di sini, dan itu tuh confirm dari salah satu waktu itu aku ada sebuah pembicaraan bahwa hedge fund nyari duitnya di situ. Cari duitnya di stop loss. Itu udah confirm bahwa dari hedge fund juga biarkan mereka menggunakan moving average, RSI, terus dan lain-lainnya, yang dimana mereka akan trading menggunakan menunggu confirmation, menunggu, bahasa kita kan candle kecebong. Candle kecebong. Kan, Ya, benar. Ya, jadi candle tersebut memang dibikin agar membentuk sebuah confirmation. Ya, kita ngelihat juga, Mas, dari bentar ngecek posisi, guys. Oh, aman.
Oke, jadi gini Mas, kita ngeliat nih secara teknikal memang kita lihat bahwasanya dari beberapa bahkan kayak para player-player besar sendiri pun melihat dan mengatakan bahwasanya ya cuannya mereka itu dari para para trader teknikal Iya. gitu kan. Tapi sedangkan kita melihat untuk secara hukum fundamental ini juga untuk kita melihat di XAU sendiri Mas, itu gak make sense gitu loh. Karena dimana kita lihat nih XAU sendiri kan terdorong dari apa namanya geopolitik yang panas Iran, Israel dan yang lain-lain yang harusnya dia terus naik. Mm-mm. Tetapi waktu pemangkasan suku bunga, waktu CPI kemarin dia malah turun dulu walaupun memang bener naik lagi gitu. Dan kalau kemarin kita lihat untuk analisa kan ini kita ngeliat nih kita dapat buy waktu itu kita dapat buy sebelum sebelum NFP sebelum CPI kalau kita ngelihat dari chart di XAU ya buat teman-teman trader XAU ya. Kalau misalnya teman-teman ngeliatin di grup Telegram bagi yang udah join di keluarga Horizon pasti tahu aku sering sharing outlook Mas Chandra dan teman-teman yang lain itu sering sharing outlook kemana sih bakalan bergerak market itu. Kita ngeliat nih untuk entry point kita yang sebelum apa namanya untuk sebelum FOMC kita melihat bahwasanya kita ngambil buy dan setelah itu ada penurunan yang ekstrim banget sampai di zona reversal zone retrace swing point before new ATH again. Dan di situ kan orang memang berpikir saat itu memang naik, harusnya memang naik gitu, naik tinggi gitu. Akan tetapi data yang dirilis waktu itu interest rate-nya 50 basis point malah dibanting ke bawah dulu Pak, baru ke atas gitu loh. Secara fundamentalis trader fundamentalis juga banyak yang kena liquid ini Pak sepertinya Pak. Jadi gini, cara cari duit dari technical udah jelas, nunggu confirmation. Yes. Dan udah jelas juga pasang SL-nya di mana, Mm-mm. setting SL-nya di mana. Oke. Kalau fundamental, mereka pun cari duitnya juga gampang. Pokoknya kalau hasil fundamentalnya tuh seperti ini, maka market ini akan naik. Ya. Hasil fundamental seperti ini, pasti market akan turun. Jadi, di saat diturunkan betul, mereka akan pasang banyak-banyak sell. Oke. Dan yang di saat udah profit, pasti mereka pasti akan pasang, bahasa kita kan BE. BE, break even point ya ya sebenarnya. kan? Disitulah mereka untuk di saat benar turun, tapi dinaikkan lagi dengan harapan adalah apa? Lebih tinggi daripada ATH. Betul. Di saat logikanya gini, kalian pasang BE sama SL pasti rugi, pasti BE-nya tuh tipis, SL-nya tuh jauh. Ya, benar. Tidak, saya belum melihat kayaknya BE itu lebih panjang daripada SL. Ya jangan lah Pak, kan jauh kan, biasanya TSL plus lah kan kayak gitu. Kalau saya nggak pasang SL, BE-nya jauh, Pak. Lah, iya sih. Iya. Enak begitu. Bukan BE itu Pak, SL plus itu Pak. Oh, SL plus SL ya? plus Pak Oh, namanya, iya, SLS Pak, tolong Oh, iya. Bapak. Nah, Iya. balik lagi Mas, karena kita ngelihat nih kan secara dengan memang secara fundamental harusnya memang SAU naik terus di mana geopolitikal panas kemarin apa Israel disiram sama Iran rudal gitu kan, disiramnya bukan air Pak, disiramnya rudal kan kayak gitu. Nah, dari sini kita melihat bahwasanya kalau kita untuk di trader SAU aja sendiri untuk emas komoditas emas kan ini memang sensitif banget akan tetapi kita melihat dari DXY juga di mana US dollar index terus ada USD JPY di mana ini malah juga mengalami kenaikan XAU-nya naik, US dollarnya juga naik. Nah, ini kan secara teori fundamental udah nggak masuk untuk cross correlation kan seperti itu. Juga kita melihat untuk secara teknikal memang secara teknikal memang kita mencari buy tapi kan balik lagi basic standar yang dipelajari trader-trader ini akhirnya banyak yang meleset Pak gitu loh. Nah ini kan yang akhirnya menjadi banyak orang teman-teman yang trading itu pusing dan mengatakan trading itu judi karena kok nggak bisa konfirmasi. Nah kalau menurutmu gimana Mas gitu loh, maksudnya kita udah analisa bener-bener terus tiba-tiba dia lari ke SL candlenya, dia lari ke mana misalnya nggak jadi ke TP. Nah itu kalau menurutmu itu kenapa Mas gitu Mas? Saya berawal dari nggak bisa, sama sekali nggak bisa trading, belajar technical analisa yang tadi gimana sih kok udah kita pasang SL kena SL, kita pasang BE kena BE, kena TP-nya 1, 2, 3 kali, SL-nya puluhan kali. Ya, Iya kan? ya. Nah, jadi buat ini saran aja nih dari pengalaman aja, buat teman-teman yang memang udah bisa trading, diusahakan latihan ke funding. Oke. Walaupun kapital kalian besar. Karena ada beberapa juga yang chatting di saat dia punya kapital besar nggak berani trading. Iya. Kayak gitu. Ya, ngomong-ngomong jangan ngomongin funding Pak, Horizon mau ada funding ini Pak soalnya ya dalam waktu dekat sama ada partner kita nanti yang bakalan ngobrol bareng santai. Cuman tapi jangan di-spill dulu lah. Ya, Tapi itu alasannya nanti kenapa Mas ya. kalau ke funding Mas? Jadi gini. Gitu. Waktu itu saya terinspirasi di saat malam sepertiga malam. Sepertiga malam Sepertiga tuh, malam, kayak seperti sekarang, sekarang, seperti kayak gitu sekarang. kan. Jadi sepertiga malam waktu itu saya sedang santai. Ada salah satu sumber dari pembicara dari hedge fund, dia berbicara bahwa trader-trader retail
itu adalah liquidation yang dimana itu menghasilkan buat mereka. Mhm. Berarti kalau kita ingin bisa menghasilkan, jangan kita selalu di trader retail. Berpikir secara institusional. Betul. Yes, institutional Ya, thinking ya. betul. Jadi buat teman-teman, kalau udah bisa trading, Oke. ya, coba untuk pakai akun funding yang dimana di situ aturannya sangat ketat. Iya, karena kalau funding kan memang rulesnya itu kan seperti bank gitu. Betul. Bukan seperti lagi malah ya kayak bank Iya. gitu kan ya Mas ya. Funding itu kan terserah nih, modal yang kalian mau keluarkan mau yang berapa? 10.000, 25.000, 50.000, atau mungkin 100.000 US dollar. Oke. Ya kan modalnya kan beda-beda. Mhm. Nah, di saat teman-teman udah bisa trading, kalian trading retailnya nggak ditinggalin nggak apa-apa untuk bisa menghasilkan yang sudah terbiasa terbentuk secara fundamental ataupun teknikal dan juga psikologi. Oke. Tetapi untuk naik stepnya, kenapa harus kalian latihan di funding? Di saat kalian lolos di funding, itu secara otomatis ya Hmm. fundamentalnya, teknikalnya, terutama di psikologi cara berpikirnya Pasti berubah. pasti berubah. Iya, karena ada peraturan konsistensi dan yang lain-lain ya. Betul. Nah, Kalau trader retail pasti carinya apa? Profit. profit, benar, full profit gitu. Pokoknya hari ini gua harus Profit sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Nah, itu udah. Modal $10, profitnya pengennya $500, Mm-mm. ya kan? Funding nggak bisa. Walaupun kalian sejago apapun, tapi di saat hari ini profit 1.000, besok loss 500, Nah, besok lagi loss lagi 300, besok lagi profit lagi 1.500. Itu kalian dipandang adalah trader yang memiliki resiko sangat tinggi. tadi dari judi. Betul. Betul. Nah, itu akan dibandang sama funding Sistemnya. sistemnya itu bahwa memiliki resiko tinggi yang akan masuk ke tahap evaluation. Ya. Jadi yang terpenting adalah mending kalian profit dalam 1 bulan cuma $1.000. Mhm. Tetapi everyday-nya kalian profit 55, 50, 52, 53. Itu yang akan dihargai betul. Oke. Jadi tidak hanya sekedar kalian tuh bisa profit, Mhm. tapi konsistensi, risk manajemennya, money management. Makanya saya bilang buat teman-teman yang udah bisa trading retailnya nggak usah di close nggak apa-apa. Maksudnya tetap aja jalan. Oke. Tapi untuk mematangkan lagi secara mental, lebih ke mental ya dan psikologi teman-teman, coba di funding. Ya, karena kita ngelihat sih Mas, banyak trader-trader zaman sekarang nih ya, banyak banget trader-trader zaman sekarang yang mereka itu hanya kepikiran gimana bikin chart itu estetik, kelihatan bagus, keren, SL tipis, padahal tahu sendiri kalau udah entry kena SL berkali-kali ya kan, walaupun SL tipis ya kan, buat cari katanya RR1/100 padahal SL-nya 10 pip, 5 pip kan kayak gitu kan. Banyak lagi apalagi lagi viral di TikTok gitu kan. Nah, trader dengan SL tipis lah. Padahal kalau SL terus kan itu kena mental, Pak. Sedangkan kita tahu lah bahwasanya trading ini adalah game of war, of psychological war gitu lah. Nah, makanya kalau buat teman-teman yang udah join di Horizon, kenapa saya, Om J, Mas Chandra juga kita selalu menekankan bahwasanya yang paling penting itu kalau trading itu adalah psikologi gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau belajar teknikal fundamental mah gampang, bener nggak Pak? Gitu. Yang paling penting adalah psikologi, di mana psikologi kita itu yang akan mempengaruhi kita cara eksekusi, pengambilan keputusan, ketika market tidak searah dengan kita itu bagaimana, kayak gitu. Nah, karena mungkin kita nggak tahu lah untuk generasi sekarang atau mungkin teman-teman yang baru masuk ke dunia forex atau yang lagi belajar, masih mungkin ada terbenak adalah pengen cepat kaya, Pak. Itu salahnya. Nah, itu memang mental retail. Oke. Jadi memang sekian tahun saya belajar trading, ternyata kenapa saya tertarik untuk di funding ini belajar lebih dalam lagi, ternyata buat teman-teman yang hanya bisa untuk profit aja itu nggak cukup. Nggak cukup. Oke. Karena di saat mimpi kalian tuh hanya jangan sekedar menjadi seorang trader aja, ya kalian harus punya perusahaan kapital. Asik. Minimalnya di saat saya punya mimpi di situ, mungkin saat ini di tahun 2024 ini yang bentar lagi akan selesai ke 2025. Oke. Saya punya mimpi untuk bisa menjadi hedge fund. Spill lagi deh. Terus, Bapak. Di saat saya bermimpi untuk bisa menjadi hedge fund, kalau saya mentalnya masih retail, ya percuma. Percuma banget. Ya, bener percuma banget. Karena
Ya benar banget sih Mas, yang sekarang terjadi apalagi di pasaran banyak banget ya, apalagi tuh pengen cepet kaya, sinyal ratusan pip tiap hari kayak gitu kan. Itu akhirnya kayak trigger nggak sih Mas? Trigger bahwasanya itu yang merusak nama citra forex trading di mana forex exchange ini menjadi rusak karena kenapa? Bukan jadi tempat untuk belajar, bukan jadi tempat untuk mereka study, tapi jadi mereka tempat judi gitu loh. Ya karena memang untuk mentality kita untuk dibangun itu nggak gampang, Ya memang nggak gampang, Pak. nggak gampang. Jadi kalian mau pinter fundamental, mau pinter teknikal, di saat kalian masih musuh terbesar kalian apa sih? Yang bernama greedy. Greedy, Musuh terbesar itu kalian tuh bukan broker, greedy, greedy. greedy. Iya. Benar. Greedy itu mau orang sehebat apapun, mau level profesor pun, greedy itu adalah musuh terbesar di saat kalian trading. Maka hedge fund itu tidak ada yang bermain dalam trading berdagang satu malam yang akan tiba-tiba langsung boom, nggak ada. Nggak ada ya. Coba kalian bisa lihat di saat kemarin harga masih di 2.500 something, Untuk Excel ya. nah, kan? Untuk tembus 2.600 lebih. Coba kalian hitung candle hariannya. Mhm. Itu sideways itu berapa lama? Ya, Coba kalian hitung aja. Sideways itu berapa lama? Itulah hedge fund untuk mengumpulkan para retailer para retail. sebelum mengejar target mereka. Sebelum target mereka berapa billion mereka dapat. Ingat ya, bukan berapa billion ya. Billion mereka Billion ya. dapat. Ya mereka tidak akan spike. Buat membuat spike itu. Iya, Gitu. makanya di saat kemarin kita bikin konten, kok telat, kok ini ya. Ya itu gua nggak mau bahas ke Ya, situnya, oke. kayak gitu. Tapi itulah hedge fund menunggu, Waiting, Ya. sabar betul. untuk menghajar orang-orang yang greedy. Iya. Gitu. Makanya hedge fund sama dengan passionnya itu benar-benar sabarnya itu kuat banget. Nah, Maka yang akan terganggu siapa? Retail. retail trader pastinya. Habis sell nge-buy, habis buy nge-sell. Dipencet sell naik, dipencet buy turun. Betul. Itu kejadian kan pasti banyak banget teman-teman yang apalagi yang udah mulai trading ngerasain gitu lah Mas. Betul. Nah makanya pengennya sih, kenapa sih ya, bukan pengennya ya, memang di Horizon dari awal kan kita memang menanamkan yang untuk awal itu adalah pondasinya. Dimana kita menanyakan kepada teman-teman semua, kita itu selalu sharing, yang selalu jadi pertanyaan adalah kalau misalnya mereka udah trading, mulai pamer segala macam, kita kan pertanyaannya simple, Pak, market itu bergerak karena apa? Dan banyak banget, sangat disayangkan trader-trader zaman sekarang itu ketika ditanya market bergerak karena apa, mereka jawabnya aneh, tidak tepat. Benar, ada yang benar, ada, tapi tidak tepat gitu loh. Hukum ekonomi dasar aja mereka nggak paham, tapi mereka ingin menguasai market dengan cara apa? Kita bisa melihat chart yang estetik, chart yang bagus, yang kelihatan SL-nya tipis, kan kayak gitu, Pak. Pertanyaanku gini, candle liquidation bagus nggak Candle liquidation bagus, Pak, buat hedge fund. buat hedge fund? Tapi candlenya bagus nggak? Bagus banget. Ya kan Pasti. dari atas ke bawah, bawah ke Ke atas, atas, lagi. yoi. Terkadang membentuk sebuah pedang. Yoi. Ya kan? Kadang tower to tower. Tower to tower. Bagusnya di mana? Bagusnya di hedge fund kaliannya hancur, Iya, bener itu. Bener. ya kan? Nah, di saat kalian kayak gitu, pasti apa? Nggak bisa tidur. Seandainya keluar tuh Mas, kata-kata seandainya gua close, seandainya gua TP, udah keluar tuh kayak gitu Ya, tuh. gue biasanya gue juga begitu. Kan dulu. Zaman-zaman kalau itu penyakit trader baru biasanya kayak gitu tuh, Pak. Iya kayak gitu. Kayak Gitu. gitu. Jadi kayak sekarang, momen sekarang, gue kasih bocoran untuk sekarang sebelum sampai terjadinya pilpres dan pelantikan. Udah, kalian hati-hati di situ. Marketnya udah berdansa gitu-gitu aja ya. Iya, habis turun sell aja. Oke. Naik buy. Baik, Kalau ikutin aja lah. Kalau misalnya dia lagi uptrend, cari retracement gitu kan, secondary trend, habis itu lanjutkan trennya kayak gitu ya Mas ya. betul. Ya ada memang orang gila sih. Kalau Horizon kan udah terkenal dari dulu ya, grup trader yang kalau dibilang tuh sampai kita dihina-hina, slow moving, si paling high value human kayak gitu Pak. Padahal ya terserah gitu, karena kita memang pengennya teman-teman yang join di Horizon, keluarga di Horizon itu semua jadi high value human, bukan cuman bisa trading doang. Kalau lu cuma pengen bisa trading, kalau kalian cuma pengen bisa trading, technical, fundamental, YouTube tuh banyak banget. Tetapi kalau kalian pengen merubah hidup kalian, merubah mindset kalian, pengen kalian jadi orang yang lebih naik di atas level sesuai dengan tagline Horizon, reaching new height, mencapai ketinggian yang baru, itu yang kita tekan. Nah, namanya proses pondasi yang kuat itu nggak dibangun satu hari, Pak.
Kan seperti itu Nggak bisa dibangun gitu. satu hari. Makanya kenapa dari Horizon kita menekankan di akademi dan yang lain-lain, karena gini, salah nggak judi di forex, Pak? Kalau sudut pandang saya itu untuk mengawali, ya memang semuanya gambler. Ya karena kita tahu nggak ada yang nggak gambling kan Iya, semuanya gambler untuk awal ya. untuk awal. Untuk Nah, awal. tapi kita pertanyaan gini, kalau kita gambling di forex salah nggak? Untuk kita misalnya jadi orang, saya sebagai penjudi, saya pengen judi di forex, salah nggak? Kalau buat saya nggak salah. Nggak salah kan? Yang penting ada pendampingnya. Nah, sebenarnya gini, mau judi di forex, mau jadi trader ya terserah gitu ya kan. Akan tetapi kalau udah bosan MC, baru belajar yang benar kan kayak gitu. Jadi buat temen-temen yang masih suka judi dan yang lain-lain, lebih baik dalemin pelajarannya kan kayak gitu. Itu kenapa kita di Horizon nekenin itu langsung di psikologinya, mentalitinya, dan silahkan kalian tanya sama teman-teman di Horizon, keluarga yang ada di Horizon yang udah belajar join akademi. Yang berubah apakah hanya cara mereka bertrading ataukah kehidupannya yang juga berubah, ya nggak Mas? Ya betul. Nah, makanya untuk kali ini kita bakalan ada spill juga event kita, yaitu carpet trading ya Mas ya. Dimana carpet trading ini bakalan bimbing teman-teman dari A to Z, bagaimana teman-teman itu memahami secara baik. Balik lagi, namanya belajar, memahami itu butuh waktu. Apalagi praktek untuk membangun pengalaman, itu juga membutuhkan waktu. Kalau kalian mau cari yang instan cepat kaya, bukan di sini tempatnya. Kan seperti itu. Bener nggak sih Mas? Setuju nggak? Betul. Setuju kan? Nah, balik lagi kita untuk ke USA sebelum kita lanjut ke materi-materi yang lainnya. Kita balik lagi ke USA Mas. Kita ngeliat secara non-farm payroll juga kemarin kejadiannya mirip banget ya. Dimana EXO-nya dibanting ke bawah lagi, habis itu langsung dinaikin ke atas, terbang ke langit gitu Pak. Nah, karena kita ngeliat sendiri dari non-farm payrolls yang juga nanti hari Jumat nih bakalan ada non-farm payrolls, NFP, dan juga employment rate. Nah, Mas, kita lihat nih, Amerika ini kan lagi pemilu, ya kan? Kayak tadi udah dikasih clue tuh di depan. Mungkin nggak sih Pak, angka non-farm payrolls ini bakalan dibuat seakan-akan good gitu loh. Sedangkan kita tahu nih ya, bahwasanya di Australia kemarin kita ngelihat ada penambahan 50 sekian ribu ya. Kalau di podcast kemarin kita ada datanya dan teman-teman bisa ngecek di podcast sebelumnya, bisa lihat lah sendiri datanya berapa. Dan Amerika itu cuman untuk Australia mereka nambah 50 sekian ribu pekerjaan, tapi Amerika hanya nambahin 142K pekerjaan, dan data previousnya direvisi menjadi 89K. Kayak gitu. Terus kenapa itu? Kenapa Pak? Kok dimanipulasi? Kayaknya ini dikoreksi terus Pak. Kenapa data-data dikoreksi Pak selama pemilu Pak? Dan ini koreksinya terus-terusan Pak. Karena di saat pemilu itu banyak kepentingan. Segala hal halal. Iya. Jadi banyak kepentingan yang di situ, makanya dengan momen-momen seperti ini buat teman-teman, terutama para fundamentalis ya, hati-hati betul, jangan terlalu percaya makan 100% itu berita yang keluar. Oke. Ya. Rumusnya adalah apa? Coba pakai blind spot. Blind spot. Apa tuh Pak? Boleh dijelasin nggak tuh? Jadi blind spot ini adalah paling gampangnya bahasanya gini. Kalau hasil newsnya itu naik, berarti kalian sell. Oke. Bahasa gampangnya kayak gitu. Keterbalikan lah. Nah, tapi kan nggak sesuai dengan apa yang harusnya dipelajari secara fundamental Pak. Betul. Tapi kita coba cek hasil news yang terakhir ini. Terbalik semuanya. Terbalik. Iya, benar. Kayak gitu. Kalau memang kita ngikutin fundamental, hancur nggak? Hancur Bapak. Ya hancur. Gitu. Kayak gitu. Ya cuma kan mentalnya sakit Pak gitu kan. Apa yang dipelajari dipatahkan gitu kan. Gini, tergantung dari cara kalian teman-teman itu untuk bagaimana untuk mengelola informasi tersebut. Oke. Kalau bagi saya itu nggak pakai pakem. Nggak pakai pakem. Iya. Tapi pakai apa? Pengalaman. Mentang-mentang udah di atas 10 tahun semua ngomong saya enak jidat. Gua yang baru belajar, kata viewers ya kan, kata penonton, kata audiens kita keluarga Horizon. Enak aja lu berdua ya Om J, Om Chan ya kan, trading mentang-mentang udah 10 tahun lebih ya kan, ngomong saya enak jidat lah. Gua Pak tolong mau entry aja deg-degan. Jadi ini terkadang itu memang kenyataannya seperti itu. Newsnya apa harusnya naik, ternyata dia turun. Oke. Kalau kita mau nyalahin siapa? Ya nggak ada yang bisa disalahin, Nggak memang settingannya ada. begitu. Iya, jadi kalau saya itu news itu menjadikan sebuah informasi. Acuan. Acuan aja, oh harusnya naik.
Terus secara teknikal gimana? Udah kena resisten belum? Nah, itu Kayak basic gitu ya. kan. Iya, terus kita juga punya salah satu garis poin yang memang itu adalah Tunggu, belum patennya belum keluar, belum dipublish yang gitu, Pak. gitu. Patennya belum keluar, guys. Jadi ya memang kalau saya technical tak jadikan itu adalah sebuah acuan, hasil news tak jadikan sebuah acuan, akhirnya kita Sentimen terjadi. sentimennya seperti apa, kita lihat blind spotnya seperti apa. Kalau blind spot itu memungkinkan untuk bisa melawan arah hasil dari fundamental, Sikat. sikat aja. Oke. Kayak gitu. Bapak trader cukong satu ini memang kurang ajar. BTW kopi mana kopi? Tolong ya. Sini aja gak apa-apa. Oke, thank you. Nah, thank you. Terima kasih. Jangan lupa ngopi guys. Kita sambil ngopi sambil nyantai. Kita bilang ini episode ngopsans ya, ngobrol santai atau ngopi santai sesuka kalian udah. Jadi kita ngeliat ya Mas, balik lagi nih buat teman-teman, dan kemarin kita di podcast pertama kita ngomongin tentang judol gitu kan. Nah Mas, menurutmu kalau timbangan anak orang-orang itu pada judi, ya kan? Timbangan pada mereka itu judi di slot yang udah jelas pasti kalah, mereka aja belajar pola gacor, link gacor. Kemarin kita bahas soalan itu kan. Sekarang gini Mas, kalau aku ngomong sama mereka kayak gini, lu yang masih pada judi di slot, lu mending diem, bertobat, sekarang lu belajar sama gua ajarin judi di forex, salah nggak? Nggak salah. Nggak salah ya. Kan lo ada garansi ini ya. Ah, sialan. Kecuali nggak ada garansinya. Iya, benar sih. Karena gini guys, kita tuh kalian mau di slot itu kalian udah jelas tersistematis kalian untuk kalah, akan tetapi kalau di forex ketika kalian tepat ya, balik lagi, forex itu bukan cara cepat untuk kaya tetapi cara pasti menjadi kaya, kan seperti itu. Bisa. Nah ya bisa Pak Dengan cara yang benar. iya, kalau caranya tepat, benar, pondasinya kuat. Maka kalau pondasi kan kita balik aja ngomong basic aja lah, pondasi kuat, mau dibangun bangunan tingkat 3 pun jadi. Betul. Tapi kalau pondasinya ecek-ecek, bablas Pak. 12. Ya oke, dapat 100 juta jeder. Oke, wuih cuan guys 100 juta. Habis itu selanjutnya gimana? 100 jutanya mau diapain? Ya. Nggak siap rugi, nggak siap untung. Bingung, Pak. Betul. Sedangkan kalau kita apa mengajarkannya? Mau trading itu yang perhukum pertama harus siap rugi. Yang kedua harus siap untung. Kalau siap untung udah pasti membatasi keuntungan. Iya. Kayak gitu. Sekarang kita bayangin ya, ada trader ya. Banyak banget ini penyakit yang baru belajar. Mantengin chart 24/7 Pak. Asian season dipantengin, di tradingin SL. London season di tradingin SL. News apa ke overlap season untuk di US season di tradingin SL lagi. Tapi besok begitu lagi, kok seneng banget kena SL timbangan kena TP gitu loh Pak. Dan satu hal lagi, bentar lagi Pak, satu hal lagi. Belum kena TP udah di TP Pak. Di SL dipanjang-panjangin, SL-nya udah ditarik-tarik tuh garisnya kan. Seret lagi. Ujung-ujungnya makin gede lossnya. Tapi giliran TP, udah deketin TP nih, mau deketin TP. TP nggak ya? Gimana itu Pak? Nah itu saya pernah di fase itu. Ih pasti dong, saya juga pernah Pak. Nah. Tapi kita sindir sekarang mereka. Jadi di fase itu bagaimana caranya buat teman-teman bisa ngebalik itu? Oke. Latihannya dengan lot kecil dulu. Small lot. Small lot. Jadi Iya. kenapa seperti itu? Kenapa kalian tidak pernah lepas mata dari chart? Karena apa? Lot kalian kegedean. Oke. Lot kalian tuh kegedean. Modal 500, lotnya itu 0,05. Kegedean, Pak. 0,1 Nah, biasanya tuh. jadi gini. Saya pun kemarin pengalaman sendirilah, nggak usah yang beberapa tahun yang lalu, baru kemarin aja lah kayak gitu kan. Di saat coba saya untuk di funding, saya menggunakan lot besar. Ingat loh, saya profit dalam satu hari itu $800. Oke. Konsistensi skornya jelek banget. Berapa Pak? 8,5 Pak. Goblok. Lo trading apa judi, Bos? Hokinya cuma pakai hoki. Teori hoki ya, Pak ya? Padahal itu ya pas dapat momen, memang entrian pas dapat momen, akhirnya saya bisa dapat profit segitu. Oke. Tetapi setelah saya rubah Oke. caranya, yang tadinya entry-nya 0,05, aku rubah jadi 0,02. Nah, hari ini dengan uji coba terbaru saya, Uji coba terbaru. entryan saya 0,02 tapi entry-nya banyak kali akhirnya kan. Langsung jadi 44. Oke. Jadi ternyata apa? Mereka itu melihat risk management dari berapa lot yang dipakai.
Oke. Kayak gitu kan. Karena apa? Di funding ini kita nggak boleh lebih dari 5% Iya. untuk loss-nya. Beberapa kayak gitu. funding-funding besar kan gitu. Betul. Bahkan ada yang maksimal 6% aja udah langsung close akun. Iya. Kayak gitu kan. Jadi buat teman-teman, latihannya paling gampang gini. Kalau kalian pengen trading have fun yang nanti lama-lama jadi hedge fund. Trading have fun to become hedge fund. Anjir keren sih itu quotes hari ini gak sih Iya. Mas? Sebelum kalian jadi hedge fund, maka have fun dulu. Have fun dulu. Gimana sih caranya have fun? Have fun yang benar tapi ini ya. Benar. Oke. Ya. Have fun itu dengan cara apa? Kalian trading udah di close aja. Trading di close, Pak. Ya, habis trading MT5-nya atau MT4-nya di close aja. Nggak di uninstall sekalian aja. Kalau di uninstall boleh kalau buat latihan. Ya. Kayak gitu. Tapi kan pasti kan kalian penasaran. kayak Asik gitu. ya. Udah nggak apa-apa. Misalnya modal $500 Oke. atau $1.000, 0,01 aja kalian entry, tapi latihanlah kalian dengan entry yang dimana market ini akan bergerak 3 hari ke depan, 4 hari ke depan, 5 hari ke depan mau seperti apa. Minimalnya hari ini mau kemana. Sudah tahu. Oke. Kayak gitu. Jadi jangan 1 menit ke depan pusing, Pak. Ya. Jangan buat 5 menit ke depan. Oke. Itulah yang membuat teman-teman akhirnya open chart, Become the trader. Oke. tidur mimpinya akhirnya kena SL atau kena profit. Mimpinya aja tidur seperti Sampai itu. ke bawah mimpi ya, Pak ya. Betul, emangnya aku nggak pernah aku kayak gitu. Jadi entry lah kecil, bikin profit 1 hari 1%, itu udah gede banget. Ya kalian setahun tuh udah 365%, Pak. Betul. Itu kalau kalian trading 1 hari 1% itu udah gede banget. Bener tuh udah gede banget. Bahkan tradingnya hedge fund itu dalam 1 tahun, kalian tahu nggak? Mereka tuh untung 15% itu udah hebat banget tuh. Ya 15%, Pak, dari berapa triliun, Pak? Triliun US dollar. Kemarin JP Morgan aja ngomong we allocation around 10 trillion US dollar for bla 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 bla. Nah, 10 trillion US dollar, Pak, sedangkan utang Amerika 34 triliun US dollar, Pak. pertanyaanku begini, mereka yang punya duit Iya. 1 tahun cuman nyari 10-15%. Mereka yang udah punya duit. Iya. Kenapa kalian yang belum punya duit Banyak gaya. Maaf, guys. minta 1 hari 100-200%? Pertanyaanku, kalian itu kan nyari duit. Sedangkan yang sudah punya duit aja 1 tahun cuma 10-15%. Oke. Nah, sedangkan kalian kan menuju punya duit, mentalnya benerin dulu. Ya mentalnya memang harus benar. Ya, sekarang gini lah, kita ngeliat lah, masih banyak banget apalagi generasi zaman sekarang yang itu FOMO, Pak. FOMO-nya dalam artian, wah lihat teknikal bagus dikit, coba pindah teknikalnya karena SL ganti teknikal. Apalagi kalau udah ngeliatin teknikal yang ngerti gak sih Mas, yang sekarang di TikTok tuh banyak banget yang viral yang jedak-jeduk, senggol sana, senggol sini. Bayangin Pak, grup orang disenggolin, saling senggol, banyak drama, biar dikatain dewa, kan kayak gitu kan. Kan hal-hal yang kayak gitu yang kayak mereka tuh pengen pengakuan, akhirnya cuman trading seperti retail. Bukan seperti retail, emang jadi retail selama-lamanya dengan mindset yang salah gitu loh. Oke, sekarang gue bahas indikator berarti ya, teknikal ya. Teknikal kan berarti kan nggak jauh dari indikator. Iya, nggak jauh. Nah, teknikal itu pasti kalian akan mengandalkan indikator resisten, support, chart pattern. Ya indikator kan otomatis garisnya kan kayak gitu bahasanya. Nah, semua indikator tuh bagus. Kalau bisa pakainya. Intinya kalau bisa pakai. Yes. Nah, di saat saya pernah menggunakan indikator sampai 1 layar itu full indikator. Candlenya nggak kelihatan. Candlenya nggak kelihatan di saat lagi ada news nggak gerak. Core i7, RAM 32 GB, SSD nggak gerak. Ngek. Jadi apa? Poin pentingnya adalah apa? Jangan terlalu banyak indikator. Pilihlah maksimal 10. Maksimal 10. Mungkin kan kalau misalnya kalau saya nih ya, moving average, stokastik, Fibonacci, chart pattern, ya kan, terus support resisten. Mungkin 5 something lah, lebih dari itu tapi di bawah 10. Itu aja udah. Ya, karena ya lucu itu gini Mas. Ini lucu banget, bener-bener funny lah, hal yang bener-bener jadi trigger sendiri buat aku sendiri juga ya Mas ya.
aku ngelihat udah lama kayak main ke IDX ya kan, ke teman-teman di IDX sana, lihat para hedge fund trading di Bloomberg Terminal. Buset, Pak, trading mereka itu sederhana banget, Pak. Sesederhana itu ngandalin stokastik, RSI, moving average. Sedangkan bayangin, yang lucu itu pertanyaan yang muncul di TikTok, Pak. Karena saking pondasinya nih nggak paham, nggak punya pondasi bahkan kalau bisa dibilang, sampai saya tuh kadang nge-trigger gitu, pengen komen, cuman kan ya balik lagi jempolmu harimaumu kan kalau zaman sekarang. Lebih baik ya skip silent gitu kan. Nyari daily bias atau bahasanya arah market hari ini kemana. Alangkah goblok dan tololnya nanya begituan, berarti kan lu nggak lulus kan kayak gitu kan, nggak lulus hari ini lu nggak tahu. Padahal lu tinggal ngeliat apa, Pak, moving average doang. Iya. Sedangkan udah jelas yang dibahas kalau kita ngeliat Sri Mulyani, Ibu Menteri kita, Kemenlu kita, terus para trader-trader JP Morgan yang mereka selalu perhatikan dolar, indikator, oil, minyak, emas, yang dilihat kan moving average-nya, Pak. Betul. Dan banyak trader zaman sekarang masih bertanya hari ini marketnya trennya apa ya? Jadi gini, kenapa bingung? Ya, bahasa mungkin kalau teman-teman akademi atau mungkin teman-teman yang udah di horizon pasti tahu 3 iman, ya kan? 3 iman nih. 3 iman, bos. 3 ya. iman nih. Jadi iman swing, iman day trade, dan iman scalping. Iman scalping. Mereka itu mentalnya scalping, imannya scalping, tapi di saat trading seolah-olah nge-swing, ya kan? Iya. Mental iman mereka gue swing, tapi pengen dapat profit scalping. Oke. Iman mereka itu swing, tapi mereka pengen profit day trade. Oke. Sebenarnya itu dasar, tetapi yang pada akhirnya membuat nggak jadi profit. Nah, Gagal profit. kebingungan itu muncul karena apa? Di saat kalian imannya swing, kalian akan melihatnya adalah apa? Weekly, daily, minimalnya H4. H4, benar. Akhirnya mempermudah kita. Oh, belum dapat point entry untuk sell, ini masih naik. Oke. Nah, sebenarnya semudah itu dah. Di saat kita melihat weekly, daily, janganlah kalian berpikir 5 menit dapat profit. Bener ya? Iya, benar. Di saat scalping, ya kalian nggak usah lihat weekly daily-nya. Ya udah, fokusnya sama chart yang kalian scalpingin kan kayak gitu. Scalping kan M1, M5, M15. Nah, soalnya pertanyaannya juga masih bikin bingung. Mau stylenya, mau imannya kayak apa, mau scalping, intraday atau swing itu semua bisa sukses kan gitu. Bisa. Nah, di saat kalian scalping, jangan minta 1000 pip. Iya, ngomongin 1000 pip, ini 1000 pip, Pak, malah 1020 pip, Pak. Nah, ya. SL 50 pip, ya kan ini terakhir ya big swing ya. Kita udah ngetandain zona. Kalau teman-teman pengen lihat nih ya, nih lebih jelasnya ya, aku perjelas lagi nih di atas kepala. Tuing. Nah, ini ada efek suaranya nih di atas nih. Ini before ya, kalian bisa lihat tanggalnya, bukan chart replay, ada historical saya sendiri post di grup. Saat itu dia touch setelah FOMC pemangkasan 50 basis point, dan sekarang kita untung berapa kemarin? 1000 pips Iya. dengan SL 50 pips. Garis ajaib, Pak. Belum dipatenkan, jadi belum kita spill kemana-mana ya kan. Nah, hal seperti ini kalian bisa cek untuk historicalnya Horizon, portofolionya Horizon. Nah, terus pertanyaannya gini Mas. Anak-anak zaman sekarang ini banyak banget yang senang banget flexing gitu kan. Flexing A, B, C, D. Sedangkan flexing itu kan merusak mental, Pak. Ya saya setuju. Iya. Karena flexingnya scalping, dia pasti akan kepada swing yang lagi floating. Ya, Gua 1 menit dapat sekian, oke. sedangkan lu harus nunggu seminggu. Oke. Tetapi ini pun dari hedge fund secara langsung ya. Kapan kalian akan mendapatkan profit yang maksimal? Di saat kalian tidak terlalu banyak trading. Oke. Dan ternyata di saat saya melakukan swing, nggak stres. Stres lah, makan nyantai ya, walaupun kayak tadi ya kan, jalan sebelum ke studio kita lihat ya merah, ya udahlah biarin. Udah mulai biru. Nah, Mas Chandra tuh guys, wah merah lagi, ya udahlah biarin.
ngobrol lagi, nyami lagi, makan lagi, ngopi lagi, ngudut lagi, kayak gitu Pak ya. Iya. Begitu cek sekarang biru lagi, kampret emang. Dan banyak saksinya, termasuk Om J juga pernah melihat di siangnya Minus 18.000, 18.000. malamnya running 32.000, goblok banget sumpah. Lihat secara langsung ya. Iya. Ya memang seperti itu. Jadi memang terkadang di saat kita nahan 1 minggu, 2 minggu, terkadang beberapa bulan, memang terkadang seperti itu. Karena di saat kita udah entry di atas, entry lagi, beberapa entry, dilihat ada momentum-momentum kita entry, ternyata memang ya memang terkadang stres ya di saat kita lagi floating banyak kayak gitu kan. Tetapi ya resikonya di situ swing kayak gitu sebelum marketnya jauh berjalan, ya kan? Iya udah merah biru, merah biru. Ya merah biru Udah tapi, kayak mobil polisi wiwi. iya, tapi kalau udah misalnya kita entry di bawah, marketnya udah ke atas. Iya, jadi itu ngomong-ngomong sebelum itu 1870 mau kapan mau di close itu di Sauga? Ya nanti nunggu pilpres. Nunggu pilpres. Nunggu pilpres dulu ya. Nunggu pilpres dulu. Kalau untuk kondisi sekarang mah bergoyang terus aja nggak apa-apa. Enggak bodo amat ya. Jadi terus gimana Mas? Kan imanmu balik lagi kita bahas iman tiga iman trader nih ya kan. Kan market lagi sideways nih Pak. Oke. Lagi market lagi sideways. Ente sendiri kan sudah jelas secara dirimu adalah swing. Betul. Benar iman utamanya swing. Lah terus ini dengan market SW kayak gini lu bisa dapat profit gak Pak gitu. Untuk yang akun funding saya nggak swing. Terus Day trade. day trade. Day trade. Tapi day trade-nya ya balik lagi, day trade-nya itu kadang 2-3 hari 4 hari baru close. Masih kayak ada gitu. sedikit iman scalpingnya gitu. Iya, tapi aku hitung karena aturan funding kan ketat sekali. Ya Kayak dari gitu kan. SL wajib, dari konsistensi wajib, iya. kampret sih. Jadi dari SL nggak bisa hedging, terus juga ada swapnya, ada komisinya, kayak gitu kan. Terus kita harus menghitung nih daily drawdown-nya kita berapa, terus kita hitung konsistensi skornya. Ini melebihi dari kalian hanya sekedar teknikal sama fundamental. Dan ini harus benar-benar menghitung resiko. Terkadang saya sengaja untuk di saat udah jam-jam segini nih, nanti saya ini kan masih ini masih kalau kelihatan ini mungkin masih running biru ya. Asik. Nah, ini masih running biru. Nanti aku press kan, jangan sampai aku running biru tapi running birunya mungkin hanya sekitar $5 atau $10 aja, karena ada tips dan trik untuk kita ngakalin daily drawdown. Goblok. jadi memang aku close-closein yang udah ada profit. Jadi nanti diajarin nggak sih Mas, kalau misalnya kalau ini kan kalau gua sendiri lo tau lah, kalau gua kan memang ya day trade dan ya swing lah, udah jelas lebih swing dan day trade lah. Tapi untuk day trade ya oke, swingnya oke. Tapi aku sendiri memang lebih suka swing sih kayak gitu, karena yang panjang dan tahan lama itu memang selalu jadi favorit. Betul. Kan seperti itu. Nah kita ngeliat nih Mas, market sideways seperti ini, ada tips and triknya. Nanti bakalan diajarin nggak sih? Buat khusus yang private. Private ya. Khusus. Jadi buat teman-teman yang khusus yang mau private di Horizon, mau yang offline maupun yang online, nanti aku ajarin untuk khusus untuk yang fokus ke swing, mau ke mental funding menjadi mentality hedge fund institusional, nanti aku ajarin. Yang di akademi enak Pak, gratis, udah materinya turun semua tuh. Kampret ya memangnya, nggak tahu parah nih anak-anak akademi ini udah pada pintar trading semua, kurang ajar kalian emang. Jadi khusus yang nanti mau ikut join private, aku ajarin di situ, dan ini basis by pengalaman. Basis by pengalaman, Ya, materinya basis by siap. pengalaman. Jadi buat ini adalah materi baru yang di spill ini adalah ini khusus tingkat lanjut, tapi kalau kalian belum bisa trading, aku nggak akan ngajarin mental hedge fund-nya dulu. Ya, belakangan dulu lah itu. Ya balik lagi buat teman-teman kita, untuk di Horizon ada beberapa plan yang kita memang untuk lakukan, termasuk dari untuk kelas, untuk website, untuk akademi, di mana jadi teman-teman yang pengen belajar forex, kalian nggak perlu untuk join ke akademi. Kalau misalnya akademi pengen belajar lebih serius secara gratis, pengen niat, karena akademi kedepannya bakalan dibikin super ketat dan luar biasa, karena trader-trader di akademi itu dipaksa semuanya bukan untuk jadi kaum full margin. Di kita sekarang ada jurnal tradingnya, kita ada lihat untuk secara drawdown mereka, ratio mereka berapa, jurnal yang mereka isi berapa. Karena kenapa? Dari situ nanti kita bakalan bisa melihat traders yang itu memang potensial, yang mereka memang taat dengan rules-nya. Karena di Horizon kita nggak ngajarin kalian full margin, goblok.
Bukan ngajarin kalian buat judi, tapi kita ngajarin kalian buat berdagang. Kalau kalian mau judi di market nggak apa-apa sih, ini gua ajarin caranya dapat satu hari 100 juta, nggak apa-apa, bisa nggak Mas? Bisa aja kan ya? Bisa nggak? Iya namanya keberuntungan mah bisa aja. Nah, cuman permasalahannya bakal keberuntungan datang tiap hari. Kan kagak goblok ya kan kayak gitu kan. Istilahnya kalau ngomong kasar, sorry guys, sensor aja nanti. Pak, tolong editor sensor nanti ya Pak ya. Gak perlu sih juga nggak apa-apa, kayaknya nggak terlalu kasar kok, udah terbiasa mereka kan kayak gitu. Jadi memang kalau teman-teman pengen sukses di trading, inget ya, hedge fund tuh nggak ada yang full margin. Cuma nggak ada yang full margin Pak. Nah makanya dari situ kita ada beberapa event yang termasuk event yang paling nih keluar nih ya. Nah ini ada Career Path Trading di mana teman-teman bakalan kita didik dalam 1 bulan. Bagi yang mau aja nih ya, terserah mau ikut mau kagak, nggak dipaksa buat ikut. Lu mau join ya udah, mau kagak join ya udah, nggak ada untung nggak ada ruginya buat kita kan kayak gitu. Mau belajar serius ya silahkan, nggak mau belajar serius ya udah silahkan kan kayak gitu Pak. Career Path Trading ini kalian bakalan dibimbing kita dalam full 1 month ya Pak ya. 1 bulan kita akan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Kita akan membahas dan mendidik teman-teman materi yang mematangkan kalian apa yang selama ini ada di Akademi Horizon yang kalian mungkin penasaran, dan itu akan kita publish ke publik, dan itu kalian bisa akses everythingnya gitu loh. Jadi memang benar-benar direct ya Mas ya, kita bakalan ngajarin untuk buat teman-teman semuanya. Jadi bagaimana caranya Mas Chandra mengatasi untuk entry goblok sorry Mas, entry panjang lebarnya, gimana saya bisa nentuin zona-zona yang potensial kayak gitu, dan bagaimana menentukan risk ratio psikologinya yang bakalan benar-benar dibecek kan gitu. Tapi kita juga ke depannya nanti kita bakalan ada yang program-program yang memang ini udah mendekati semua ya, udah apalagi akhir tahun. Karena buat yang teman-teman join di Horizon pasti tahu lah, pasti tahu kalian udah join di Horizon udah lama, kalian lihat ini Horizon sampai dibilang-bilangin ya si paling high value human lah, yang paling apa namanya si paling fundamental lah, si paling teknikal lah, apa karena banyak yang ngehina buat naikin nama mereka gitu loh Pak, aneh gitu. Gue bingung gitu loh Pak, ngehina grup keluarga kita, padahal kita tuh nggak pernah maksa orang mau beli VIP, dibilang udah apa namanya, dibilangin buka VIP karena nggak bisa cuan, nggak bisa trading, udah gitu dibilangin apa namanya si paling high value, ya nggak apa-apa, berarti aminin aja dia high value human kan begitu Pak. Sampai dihina-hina kayak gitu loh Pak. Jadi kita nggak peduliin itu semua guys. Yang kita pedulin apa? Yang kita pedulin adalah bagaimana kalian tuh membangun pondasi yang kuat. Bagaimana kalian itu bisa menjadi seorang trader, menjadi seorang pedagang yang luar biasa. Bukan cara kalian itu untuk cuman tap player full margin. Nggak apa-apa full margin nggak. Kalau katanya Jenderal Papip tuh ya, yang terkenal banget di TikTok tuh ya, kemarin bikin konten apa, nggak full margin nggak kaya kan kayak gitu ya, nggak apa-apa, tapi itu up to you guys, kalian mau dengan style sebagai investor. Karena saya sama ini belum pernah melihat Pak adanya para hedge fund, adanya para bankir dan institusional, mereka kalau ngepost analisis, kalau mereka drop analisis itu based on yang aneh-aneh Pak. Iya, mau full margin maupun enggak itu kan opsional Opsional pilihan, terserah kayak gitu ya. Makanya tadi saya bilang kalau mau pengen jadi retail ya udah trading secara retail nggak apa-apa. Tapi ya kalau untuk tingkat lanjut ya kalian harus bisa bermental seperti hedge fund kayak gitu. Makanya berawal dari have fun jadi hedge fund. Nah, bener banget tuh Mas. Nah terus balik lagi nih Mas, kita udah bahas untuk beberapa hal ya ke depan ya. Ini kita bahas beberapa teori lagi tentang Amerika, karena kita tahu bahwasannya Amerika geopolitikal dan yang lain-lain itu bakal lagi panas-panasnya segala macam nih. Ada beberapa hal lagi yang pengen kita coba bahas Mas. Beberapa hal kita bahas lagi bahwasannya nih selama Amerika masih di pemilu, ini berarti semua data-data yang bakalan rilis bakalan di pokoknya jangan terlalu percaya lah. Ya skip aja dulu lah sampai selesai pemilu kan kayak gitu Ikutin ya Pak. aja. Ikutin aja gitu ya. Ikutin aja. Karena kan kasihan Pak. Wah, FOMC buy, cuet, udah nge-buy. Mantap nih ATH turun sampai jauh, tambahin buy MC. Kan kayak gitu. Begitu ada MC, marketnya mandul cetung naik kan, kampret kan kayak gitu kan Pak. Nah, jadi buat teman-teman kita ngeliat nih ya, untuk XAU dan market Amerika sekarang itu mereka ini lagi seakan-akan ditahan. Bagaimana caranya mereka menahankan goblok USDJP naik 246 146 Pak. Enggak apa-apa, aku nge-buy. Sialan. USDJP naik 146. Kemarin aku trigger dirimu di mana Pak suruh nge-buy Pak? Di bawah. Di bawah ya. 43 ya kalau nggak salah aku bilang kemarin itu ya. 4143 ya Mas ya kemarin ya. Oh ini hari kemarin, ini hari Senin. Oh ya, di akhir bulan bilang buy, terus yang kemarin nge-buy lagi 43 46 300. Pip Pak seger sudah Pak.
yang siap-siap naik ya kan. Iya. Yang awalnya tahu-tahu KTP, kurang ajar gitu Mas Chandra ya. Oke guys, jadi balik lagi buat teman-teman semuanya. Kalau kalian pengen belajar, kalian pengen bener-bener ngikutin how to become a high value human, karena balik lagi, mau kalian belajar kalau tidak tepat tempatnya sudah pasti bakal masuk jurang. Iya. Kan seperti itu. Makanya di Horizon, kenapa kok di Horizon ini kelihatan Om Ciko nggak pernah flexing, Mas Chandra nggak pernah flexing, lah ngapain mau flexing? Lu datang ke sini ke kantor, duduk ngopi bareng, baru lu lihat aset apa yang kita baru punya, kan kayak gitu Pak. Apa yang kita bangun di sini, pondasi apa yang itu buat teman-teman semua. Karena kalau kita cuma berpikir cuan, udah kan udah balik lagi ke kemarin jadi iblis mau broker Pak, Iya. kayak gitu. Nah kita aja sekarang masih ngobrol santai kan kayak gitu. Ada beberapa tawaran kalau nggak baik kita Iya. tolak-tolakin, nggak dibuka-bukain. Karena fokus kita itu bukan berkarya yang gimana ya guys ya. Kita pengen itu berkarya tapi kita bisa berimpact kepada semuanya. Bagaimana kita bisa berimpact for you guys, for you. Bukan buat siapa-siapa, buat generasi emas Indonesia. Karena percuma kalau kamu karya ya, kamu berkarya tapi kamu nggak bisa memberikan impact kepada sesamamu, kepada dirimu sendiri lah at least, bener nggak Mas? Percuma gitu loh, buat apa kalian? Emang punya uang banyak? Nggak apa-apa punya uang banyak, nggak apa-apa, it's okay ya. Aku pun juga senang kalau punya uang banyak gitu. Gue nggak mau miskin lagi, goblok kan kayak gitu kan kalau katanya Reza Arab kan kayak gitu kan. Cuman permasalahannya the mindset, your background, your psychology, bahkan your spiritual itu Betul. pengaruh ya. Bahkan trading ada spiritualnya juga, Pak. Kalau saya iya. Iya kalau saya ya. Iya. Jadi kalau saya misalnya news kan kadang paling sering kan 7:30. Yo. Saya nggak pernah saya jadi mengusahakan selalu di saat news itu 7:30 sholat isya saya jangan sampai telat. Adzan tunggu kita langsung sholat karena di saat spiritual kita tenang. Ya mungkin nggak sebanyak orang untuk prepare sampai ke titik itu ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau di saat spiritual ini terjaga, ya kemantapan untuk kita melakukan entry itu akan lebih dapat. Iya. Dukungan spiritual ya, Pak, ya. Iya, iya. Nah, jadi balik lagi guys, kenapa kita tuh pengen bahasnya ke teman-teman semuanya. Kalian mau judi di forex nggak apa-apa, lebih baik daripada kalian judi di slot, kan kayak gitu. Kalian mau jadi trader kalau misalnya judinya udah puas, udah MC banyak, udah keluar duit banyak, mau habis itu belajar bener, ya udah nggak apa-apa kita terima, kita nggak perlu di background kalian. Yang penting apa? Mau, nggak perlu kita tuh kalian itu berubah jadi manusia yang tiba-tiba jadi baik. Bener nggak? Tapi yang kita butuhkan adalah kemauan. Betul. Gitu nggak Mas? Betul. Nah sekarang balik lagi, Amerika sendiri datanya udah seperti ini untuk tahun depan kemungkinan besar setelah pemilu Pak, baru tuh keluar nanti datanya. Jadi buat inflasi tahun bulan depan gimana? Bulan ini Pak gimana Pak laporan inflasi bulan ini? Di-stuck-in nggak tuh biar US dollarnya kuat atau mau dibablasin ke 1,8 kayak di Eurozone? Eurozone inflasi udah 1,8 loh Pak. Iya paling nanti analisa orang sebelum berita itu muncul sekian. Nanti revisi. Ya biasa namanya juga kalau ketemu dosen kan pasti ada revisi. Dosennya Amerika siapa Pak? The Federal Pak. Yang di atas. Iya, jangan sebut lah Pak. Enggak. Ya balik lagi ke laptop. Balik lagi neng laptop Ya, kan gitu. Ya intinya buat podcast hari ini sih kita pengen nyampein pesan ke teman-teman bahwasanya ya Horizon sendiri kita lagi nyiapin sistem bagaimana you can get profit, you can get cuan from Horizon. Kalian bisa dapat penghasilan dari Horizon buat yang nggak punya modal jadi nggak akan ada alasan lagi. Buat kalian yang pengen belajar nggak ada alasan lagi, pengen bisa ketemu langsung nggak ada alasan lagi, pengen bisa belajar secara detail nggak ada alasan lagi. Bukan begitu Bapak? Betul. Nah sekarang kata-kata terakhir Pak. Kata-kata terakhir ya. Buat teman-teman nih yang baru mau trading atau baru yang udah trading Pak. Oke. Kalian harus punya beberapa step, minimalnya 3 step. From zero berarti nggak bisa apa-apa, itu nomor pertama. Kalian belajar sampai bisa mengetahui ilmu dasar trading. Yang kedua adalah kalian udah bisa trading. Berarti mungkin bisa teknikal atau fundamental? Apapun itu terserah, mau fundamental ataupun teknikal kayak gitu. Tapi yang kedua itu kalian udah bisa trading. Minimalnya itu 3. Yang ketiga ini kalian harus sudah punya. Kalau udah bisa trading berarti tingkat lanjutnya apa? Apa mungkin akan berpikir bisa seperti hedge fund, swing trading kayak gitu. Karena tidak ada orang the super rich itu scalping. Ya, saya scalping sih Pak. Super rich. Ya, iya belum. Tapi scalping sih asik sih Pak memang. Apalagi Pak RW itu. Ya betul. Tapi di saat kalian punya 3 step, ada mungkin yang 4 step, 5 step, tapi kalian harus di trading ini
memiliki langkah-langkah achievement yang harus Mhm. kalian dapat. Saya udah bisa trading. Saya udah trading have fun, tinggal menjadi trading hedge fund. Asik, manis banget Ya, ya. jadi kalian harus punya, silakan step kalian mau 4, 5, 8, 10 terserah. Buatlah step-step kalian agar mendapatkan achievement apa yang kalian ingin dapatkan. Kayak Oke. gitu. Tulislah step-step kalian itu di kertas kalian masing-masing dan itu tempellah di mana di depan pintu kamar kalian, di tembok di saat kalian tidur, tempat kerja kalian, di mana step itulah yang harus kalian dapat achievement. Maka dari from have fun to be hedge fun. Asik. From have fun to be Hedge hedge fun. fun. Itu kata-kata dari Mas Chandra, dari Abang Chandra dan Om Chan kita tercinta, guys. Cuk Hong Swing ya. Yang dimana posisinya dapat pucuk atas, pucuk bawah. Namanya locking profit tapi biru ya, Pak ya. Iya. Nah, buat teman-teman semuanya, kali ini kita ngobrol santainya udah. Mungkin buat hari ini kita lebih pengen ngebongkar kalian lagi. Dan soalnya kenapa? Ini data fundamental yang ada ini nggak ada yang beres gitu loh, Pak. Nggak ada yang beres ya kan analisa, oh bakasnya 25 basis point, kita udah predik bahwasanya 50 basis point. Kita udah predik bahwasanya kemungkinan besar akan telat pemangkasan suku bunganya, akhirnya mereka pemangkasnya panik Iya. pangkaskan walaupun masih bilang baik kan kayak gitu Iya. kan. Nah, cara hedge fund trading kan sederhana. Mulai dari have fun. Have fun. Asik ya nggak sih? Have fun dulu. Have fun dulu. Gimana bisa jadi hedge fund kalau lu aja trading nggak have fun kayak gitu kan ya. Nah, buat teman-teman buat hari ini kita udah cukup dulu. Cuman kalau pesan dari saya cukup simpel aja. Mungkin tidak sebaik Bapak Cukong, Om Chan ini ya, Bapak Cukong trader kita. Tapi pesan saya cukup aja. Jangan goblok. Hidup itu udah keras, tapi lebih keras lagi kalau lu goblok tolol. Karena kenapa? Lu percuma mau nganalisa berjam-jam kalau lu intinya trading itu kalau nggak ke TP ya ke SL. Jadi yang paling penting yang lo harus siapin adalah mentalitinya. Mulai pondasi lo dikuatin, yang udah bisa trading belajar lagi basicnya. Jangan pernah capek buat belajar karena kenapa? Belajar itu sampai lu mati ya. Kalau Macan hari ini quotes-nya adalah from have fun to hedge fund. Kalau saya quotes-nya adalah hidup itu udah keras, jangan tapi lebih keras lagi kalau lu tolol. So, buat hari ini Ngobsan sampai di situ aja and see you on the next episode. Bye bye.